Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita berada di bulan Ramadan. Kita sedang semangat-semangatnya untuk menunaikan ibadah puasa, sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kenapa kita berpuasa? Karena kita adalah orang-orang yang beriman. Pemirsa dirahmati Allah SWT, keimanan dan ketakwaan itu sesuatu yang tidak boleh dipisahkan. Kita tidak boleh beriman hanya sebatas pengakuan saja. Kita mengakui bahwa Allah SWT adalah Sang Pencipta langit dan bumi. Kita mengakui Allah SWT ada sebagai Tuhan dan sesembahan kita dengan segala macam sifat-sifatnya, tetapi keimanan harus mewujud melalui ketakwaan. Makanya di dalam banyak ayat keimanan dan ketakwaan itu sering menjadi satu paket. Misalnya di dalam surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus sholihati. Orang-orang beriman dan beramal soleh atau bertakwa. Allah SWT di dalam surat An-Nisa ayat 60 menggambarkan orang-orang yang hanya mengaku beriman tetapi tidak melakukan ketaatan. Keimanan itu tidak mewujud di dalam ketaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yas'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih wa yuridu syaitanu ayyudillahu dhalalan ba'ida. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum pada Tagut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari Tagut, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Di sini jelas bahwa Allah SWT mengecam perilaku orang-orang yang hanya mengatakan beriman, tetapi masih juga melakukan ketaatan kepada selain Allah. Kita diperintahkan keimanan kita ini juga diikuti dengan ketaatan hanya kepada Allah semata. Ini terwujud di dalam bulan Ramadan ini, yaitu kita melaksanakan puasa atas dasar takwa dengan menjadikan syariat-syariat tentang puasa itu sebagai satu-satunya pedoman yang mendasari kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Maka ini hendaknya juga menggugah kesadaran kita bahwa ketika di luar puasa, di dalam hukum-hukum muamalah, di dalam hukum-hukum yang lain kita masih mentaati aturan-aturan yang tidak bersumber dari syariat Allah SWT, maka ini keimanan kita menjadi dipertanyakan. Karena itu, marilah kita menjadi orang-orang yang beriman secara utuh, yaitu keimanan itu kita sandingkan dengan ketakwaan, menghasilkan ketaatan kita kepada segala hal yang bersumber dari Allah SWT, sebagaimana yang diperintahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan, karena sungguhnya setan adalah musuh nyata bagimu. Maka marilah momentum Ramadan ini menyadarkan kita untuk berjuang mengembalikan seluruh tatanan kehidupan kita sebagai orang yang beriman dengan mentaati segala perintah Allah secara menyeluruh, baik dalam perkara akidah, perkara ibadah, perkara muamalah, dan perkara uqubat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.